Balik maning ning vlog genyong. Wong Tegal, wong Apak. Tapi Tegalnya pucuk, ya. Perbatasan Tegal Brebes, Brebes Selatan, pinggir gardu. Wis ning ngono lah pokoke. Oke, ya teman-teman, di sini gue akan menjelaskan tentang IM Japan. Proses IM Japan dari awal sampai akhir sampai berangkat ke Jepang. Ya, langsung saja, apa sih itu IM Japan? IM Japan itu sebuah organisasi yang menyalurkan tenaga kerja untuk kerja di Jepang ke perusahaan menengah dan kecil di Jepang. Ya, kalian untuk pergi ke Jepang harus melalui seleksi, ya. Seleksi tersebut itu satu, yang pertama itu tes matematika. Tes matematika itu ada 20 soal, harus dikerjakan 15 menit, dan kalian harus benar 14 soal. Makanya kalian harus benar-benar, dan cara cepat untuk ngerjain soalnya itu kalian harus benar-benar bisa, ya. Biasanya kalian itu diajarin di LPK masing-masing, itu pasti udah tahu cara-cara dan teknik-teknik untuk mengerjakan soal tersebut. Saran saya kalian harus pahamin 14 soal dulu biar di titik aman gitu, ya. Tes kedua itu ada tes kesemaptaan. Tes kesemaptaan itu biasalah cek tubuh dari kepala sampai kaki. Kalian itu kepala botak cuma setengah mili. Dulu saya itu 1,5 tahun 1 mili saya botak sama teman-teman, ya. Tes namanya tes tubuh dari, ya samalah kayak perusahaan-perusahaan di Indonesia, kalian tes begitulah. Terus dan minimal berat badan itu, ini bicarain masalah berat badan, tinggi badan. Untuk tinggi badan itu laki-laki 160. Terus berat badan itu berat badan 50, berat badan itu 50. Dan kalian kalau kurang 1 senti kalian itu digagalin. Berat badan pun juga sama, kalau kalian berat badannya kurang 1 kilo, apalagi 2 kilo, 3 kilo, kalian otomatis gagal. Tapi kebanyakan anak-anak Jisusei dulu tes, ya, kalau kurang itu minum Pocari Sweat itu yang gede itu 2 botol, terus makan pepaya 2 atau 1, terus makan melon juga biar berat badannya nambah gitulah. Kalau kurang tinggi juga ada caranya, pakai tawon di antubin itu tindase di snugna lah wis, ya. Terus kalau udah kalian lolos itu ada lanjutnya tes yang ketiga, itu tes fisik. Tes fisik itu ini yang ditakutin semua Jisusei, ya, yang lemah seperti saya lah. Dulu latihan lari juga panas-panas, ya, nyampe hitam. Tes lari itu 3 kilo 15 menit. Itu dulu di lapangan standar, saya di lapangan mana, Jogja, di Gajah Mada. Dulu tesnya di situ saya di 7 putaran setengah, kalau nggak salah ya 7 putaran setengah 15 detik. Saya mendapatkan waktu itu 14.50 detik, hampir 10 detik nggak nyampe, saya gagal. Ya kadang-kadang ada toleransi 30 detik, tergantung panitianya sih. Nah, terus setelah tes itu udah lulus, kalian ada tes sit up, push up, dimana push up itu push up 35 kali, dan sit up itu 25, jadi 35 sama 25, ya.
kalian sit up aja kurang satu digagalin, kalau nggak kuat itu digagalin. Makanya push up sit up juga harus dilatih di sebelum tes. Itu kalian maksudnya percuma kalau kalian nggak kuat, udah jauh-jauh ya kalian nggak lolos kan, kasihan. Nah kalau udah semua itu ada tes yang keempat, itu wawancara. Itu sama wawancara sama yang PT-PT lah, tanya-tanya gimana ya, sama lah. Itu saya saranin kalian itu kalau wawancara itu jangan ya menghadap ke atas, ke samping, ke bawah, itu tatap, harus tatap. Dan saran saya itu kalau wawancara itu pakai dash, belakangnya itu dikasih dash, itu sopan. Nah setelah kalian itu kalian nunggu sekitar 2 minggu. Nah 2 minggu kalau nggak salah 2 minggu. Setelah itu kalian mendapatkan hasil tes, kalian lulus, kalian medical check up. Setelah medical check up semua samalah medical check up, entah itu urin apa segala macam, darah, detak jantung, itu medical check up ya. Medical check up kalau nggak salah sekitar 1-2 mingguan kalian nunggu. Terus medical check up itu ada 2 kalau nggak salah ya, 2 kali lah. Terus kalian setelah medical check up kan kalian udah lulus, itu kalian nunggu 5 bulan di LPK, suruh belajar bahasa Jepang sampai bab 12 karena ada tes kakunin. Setelah 5 bulan tersebut ada tes kakunin, kalau nggak lolos ya udah kalian nggak bisa ada toleransi sih sebanyak 3 kali. Itu kan yang pertama gagal, berarti ada kesempatan lagi 2 kali. Itu pun kalian tes kakunin harus mengikuti di pusatnya ya. Saran saya sih sekali aja kalian harus lolos ya. Terus tes kakunin itu kalau udah lolos itu kalian nanti pergi ke tahap 1 ya, nunggu sekitar 2 mingguan di rumah. Terus nunggu sekitar 2 mingguan di rumah ya. Setelah tes kakunin kalian nunggu di rumah sekitar 2 mingguan ya. Dan tahap 1 itu di daerah kalian tes, dan di tahap 1 itu ada tes evaluasi 1, evaluasi 2, evaluasi 3. Dan di situ pelatihannya 2 bulan. Pelatihan 2 bulan. Dari setiap hari kalian pasti dapat PR, itu udah pasti. Senin sampai Jumat itu masuk, dan Sabtu Minggu libur, itu libur juga banyak PR ya. Dan di sini tantangan yang tahap 1 adalah evaluasi 1, evaluasi 2, evaluasi 3. Evaluasi 1 bisa menggugurkan kalian bisa pulang. Makanya itu kalian harus belajar sungguh-sungguh bahasa Jepang. Tes evaluasi 2 bisa ngugurin juga. Dan setelah tes evaluasi 2 kalian nanti ada tes perusahaan penerima di Jepang. Setelah itu tanda tangan kontrak. Setelah tanda tangan kontrak kalian ada tes evaluasi 3. Kalau tes evaluasi 3 ngaruh nggak ya? Ya dibilang ngaruh ya ngaruh juga sih, karena kalau nilai kecil tes evaluasi 2 nggak dipulangin sih, cuma dapat pokoknya ya dapat perhatian khusus dari pihak yang Jepang untuk anak yang nilainya kecil, tapi ya nyatanya berangkat. Jadi ya begitulah ya, kerjain aja lah semampu kalian tes evaluasi 3-nya. Oke, setelah tes evaluasi 3 kalian udah lolos, ada juga tes evaluasi fisik di pelatihan tahap 1. Tes evaluasi fisik itu sama 3 kilo,
15 menit, push up sit up 35, push sit upnya 25. Itu sama seperti pas seleksi pertama kalian. Nah, oke, lanjut yang ke tahap setelah itu kalian nunggu di rumah sekitar 2 bulanan, mungkin sekitar 2 bulanan, dan kalian itu di rumah dikasih PR buku evaluasi itu setebel ini karena harus dikerjain semua. Nanti di tahap 2 kalian dicek, dan di tahap 2 itu pas datang kalian itu ya di tahap 2 itu lebih ekstrim lah, soalnya saya di pusat di Lembang ya, ada yang di Lembang, ada yang di Bekasi juga, tapi saya di Lembang. Oke, lanjut ke tahap 2, pelatihan pra pramuka tahap 2 IM Japan itu gimana sih? Di tahap 2 kalian itu sama, pelatihan 2 bulan, kalian harus disiplin karena itu di pusat itu killer ya senseinya. Kalau marah itu bener-bener, saya juga nasuda pernah hilang ya, pernah naik, pernah nggak ada, pernah merah. Ya udahlah, rasain semuanya kayak gimana, belajar di lihat di jendela ya begitulah. Di tahap 2 itu kalian seperti biasa ada tes tes evaluasi, tes matematika juga ada. Itu tes matematika itu 1 minggu sekali kalau nggak salah, PR setiap hari. Terus di situ nanti ada tes, di pelatihan tahap 2 itu ada tes perusahaan. Yang perusahaan itu yang kalian kan udah dapat perusahaan itu di tahap 1, kalian harus ngapalin kanjinya, tes kanji, terus nama saconya, nama saco, nama perusahaan, nama tantosannya, itu kalian harus dihafalin. Nanti itu ada tes wawancara sebelum berangkat Jepang. Di tahap 2 juga ada evaluasi fisik, lari 3 kilo lagi, terus sit up, push up sama 25 gitulah. Terus tes medical juga, dan jangan lupa kalian bawa berkas-berkas dari mulai tahap 1 itu, berkas apapun, tes medical entah itu apa, kalian bawa aja, soalnya nanti penting di tahap 2. Dan di tahap 2 itu kalian nanti perpisahan ya kurang lebih 2 minggu atau 1 mingguan ya, itu kalian cuma nyanyi untuk proses perpisahan pelepasan ya, itu pergi ke Jepang. Pas perpisahan ya itulah, cuma nyanyi perpisahan sama orang tua, nangis ya kan, melo lah itulah. Terus nah, setelah hari pemberangkatan kalian itu ada proses pembelajaran lagi di training center, itu selama 1 bulan di training center. Kalian di training center itu belajar, dan ada tes N5 juga di situ ya, kalau nggak salah ya tes N5. Dan tes N5 di situ nggak ngaruh sih mau lulus atau enggaknya, yang penting kalian patuhi aja peraturan di training center. Kadang ada kejadian juga dipulangin dari training center, udah nyampe di Jepang, berangkat semua dipulangin ya kan. Kalian cuma nahan 1 bulan, masa nggak bisa setelah itu perusahaan ya kan. Dan di training center cuma ya begitulah, belajar sama Senin sampai Jumat, dan PR itu setiap hari pasti ada, Sabtu Minggu juga ada ya begitulah. Setelah udah 1 bulan kalian nanti diantar oleh pihak IM Japan ke perusahaan masing-masing ya. Itu kalian naik Shinkansen, kereta api cepat di
Jepang itu naik itu diantar sama pihak IM Japannya. Nanti kalian di stasiun dijemput oleh perusahaannya sama Tantosan, yang Tantosan apa ya, Tantosan yang disuruh pihak IM Japan dalam daerah masing-masing. Saya di Shizuoka, misal dia Tantosan Shizuoka bagian sini, yang di kota sendiri pokoknya sendiri ya. Jadi teman-teman, mungkin penjelasan saya sampai sini, kurang lebihnya saya minta maaf. Kadang saya lupa, ada yang ketinggalan atau enggak, atau ngomongnya belepotan atau gimana, saya minta maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang ingin pergi ke Jepang, dan kalau belajar bahasa Jepang sungguh-sungguh. Oke, saya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini di subscribe ya, terus di like. Entah pun ada komen di bawah, nanti saya kasih saran kalau saya bisa, kalau enggak ya kita mikir bareng. Oke, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jual mata nih.